Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar putra-putri M8 yang dirahmati oleh Allah? Tetap semangat dan tingkatkan terus melakukan kebaikan pada bulan Ramadan ini. Tema kultum kali ini berisi tentang pentingnya menjaga lisan saat berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu anggota badan yang banyak menyebabkan manusia celaka dan binasa hingga manusia masuk neraka adalah lidah atau lisan. HR Tirmizi. Beliau menyebutkan ada banyak kejahatan lisan. Oleh karena itu, beliau berpesan hendaklah seseorang mampu mengendalikan lidah kita atau mengendalikan lidah kalian. Pepatah Arab berbunyi, keselamatan manusia banyak ditentukan oleh kemampuan dirinya mengendalikan lidah atau lisan. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, berkatalah kamu yang benar dan baik. Jika kamu tidak bisa berkata benar dan baik, maka lebih baik diam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Bukhari. Semakin banyak berbicara, semakin banyak pula peluang kepada dosa. Walaupun begitu, Islam mengajarkan lisan dapat pula memuliakan seseorang atau manusia, yaitu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 33. Siapa lagi orang yang lebih baik lisannya selain yang selalu mengajak kepada kebaikan? Di dalam Al-Quran, Allah beberapa kali melarang beberapa perbuatan lisan. Misalnya saja dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Antara lain, memperolok-olok, sebab bisa jadi orang yang diperolok-olok lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Menghina orang lain, memanggil dengan panggilan-panggilan yang menyakitkan perasaan dan bergunjing. Nah anak-anakku, seringkali kita memanggil teman-teman kita dengan contohnya kekurangan pada fisiknya. Padahal Allah lah sebaik-baik penciptaan. Jika sekalian memanggil teman-teman kalian dengan kata-kata yang kurang baik, contohnya gendut, botak, pesek, dan lain-lain, maka sama saja kalian menghina penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beberapa contoh dosa lidah, namun Islam menyediakan beragam aktivitas lidah yang baik. Inilah yang harus kita lakukan, tidak hanya di bulan puasa ini, namun di bulan-bulan yang lainnya. Agar lisan kita bermanfaat, kita bisa melakukan doa, zikir, sholawat, serta membaca Al-Quran dan lain-lain. Oh ya, siswa-siswi M8 juga sedang melakukan satu hari satu juz dalam kegiatan Gen Q atau generasi Quran. Betul tidak? Oke, pada umumnya ucapan seseorang merupakan cerminan kualitas dirinya. Kualitas diri yang baik mestinya menjadikan lisan kita hanya mengucapkan hal-hal yang baik. Begitu juga sebaliknya. Puasa Ramadan ini seyogyanya juga dilengkapi dengan perbaikan lidah kita. Yang membatalkan puasa memang makan dan minum, namun lisan dapat menghapuskan pahala puasa kita banyak disebabkan oleh lidah atau lisan. Dengan cara menggunjing, berbohong, caci maki, sehingga puasa kita hanya menghasilkan lapar dan dahaga. Seorang muslim hanya berbicara jika membawa manfaat. Bicaranya tidak menyakitkan dan merugikan orang lain. Islam memperbolehkan kita bercanda yang baik. Salah satunya untuk mengakrabkan hubungan. Dengan begini, maka bercanda kita adalah bercandaan yang baik. Tapi jika candaan itu berbau penghinaan terhadap fisik, ini tidak diperbolehkan karena itu merupakan olokan kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Humor mestinya datang dari kecerdasan kita, bahkan kalau bisa menjadi kritik, nasihat, dan perintah, sehingga pihak yang dituju tidak merasa digurui, tidak tersinggung, dan tidak merasa diperintah. Marilah kita berbanyak tadarus, zikir, dan berdoa untuk meminimalisir peluang kita melakukan kejahatan lisan,
Kesimpulannya yaitu Ramadan harus jadi ajang pembuktian pengendalian lisan kita yang hanya bicara yang manfaat, bicara yang benar, dan bicara yang baik saja. Kultum ini atau pesan ini bukan hanya untuk siswa-siswi M8, tapi untuk memperbaiki diri pada Bu Finda juga. Ayo bersama-sama memperbaiki diri agar menjadi manusia Islami yang berkualitas tinggi. Mobil sedan milik si Hasan dipakai siang dan juga malam. Jagalah lisan, jaga tulisan, sampaikan yang baik ataukah lebih baik diam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.